ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan berarti bahwa ilmu hukum itu mempelajari dan juga menganalisis hukum sebagaimana yang ada di dunia nyata, bukannya sebagai konsep maupun norma yang ideal, yang mana hukum tidak hanya sebuah aturan yang tertulis, melainkan juga sebuah praktik nyata oleh masyarakatnya, entah itu dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan memiliki beberapa ciri-ciri seperti bersifat praktis, yang mana penerapan ilmu hukum dalam kehidupan nyata harus diterapkan sebaik-baik mungkin tanpa melenceng dari jalurnya. Lalu ada bersifat kontekstual, yang mana berfokus pada faktor-faktor seperti faktor ekonomi, politik, dan budaya terhadap penerapan hukum itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bersifat empiris, yang berdasarkan pengamatan dan juga data-data yang mana menunjukkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum yang ada di sekitarnya. Tujuan mempelajari ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yaitu diantaranya ada untuk mengukur sebagaimana hukum itu dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Lalu untuk dapat menemukan berbagai hambatan dalam penerapan hukum itu sendiri, dan untuk dapat mencari solusi bagaimana hukum diterapkan pada masyarakat yang ada di suatu negeri. Saat mempelajari ilmu hukum sebagai seorang mahasiswa, kita pasti tidak dapat jauh dari yang disebut dengan das Solem dan juga das Sein. Pendekatan filosofis yang membedakan bagaimana ilmu hukum ya, sebagai apa yang seharusnya ada atau das Solem, dan ilmu hukum sebagai kenyataan yang ada atau das Sein. Das Solem, apa yang seharusnya, merujuk pada hukum yang sebagaimana ditetapkan dalam norma, aturan, maupun undang-undang, sebuah hukum yang ideal. Konsep ini memandang hukum sebagai pedoman normatif yang mengatur tindakan dan juga perilaku manusia. Ciri-ciri dari das Solem itu sendiri yaitu hukum yang tertulis dan formal, normatif dan ideal, dan juga tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Contoh, pasal 362 KUHP tentang larangan mencuri. Das Sein, apa yang ada, merujuk pada hukum sebagaimana yang ada pada kenyataan di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan hukum yang ada di masyarakat sesuai dengan apa yang harus dipahami, dipatuhi, dan juga diterapkan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan juga politik. Ciri-ciri dari das Sein itu sendiri yaitu bersifat empiris, faktual, memperhatikan hukum yang ada di lingkungan masyarakat, dan juga membuktikan bahwa hukum yang ideal itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh, pasal-pasal KUHP tentang larangan pencurian, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang mencuri dengan alasan ekonomi. Hukum yang ideal harus disesuaikan dengan realita yang ada agar dapat efektif dan diterima oleh masyarakat. Das Solem sebagai hukum yang memberikan arahan dan juga cita-cita, sedangkan das Sein sebagai hukum yang membantu bagaimana penerapan hukum itu dapat dilaksanakan di masyarakat. Memadukan konsep
Solen, dan juga The Same. Untuk menciptakan hukum yang tidak hanya ideal, tetapi juga realistis dan juga efektif dalam penerapannya di masyarakat. Saya, Naufal Fikri Ramadan, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video di masa depan. Jika dibuat lagi. Sekian dari saya, adios.